perkembangan terhadap perlindungan anak di lingkungan keluarga yang sering kali offside gitu ya, overprotective, tidak mendidik bahkan dan segala macamnya. Ini juga membuat satu kondisi yang sifatnya triggerous gitu ya, untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang keras apabila terjadi dugaan pelanggaran di lingkungan pendidikan gitu ya, bukannya mengedepankan mekanisme edukasi yang tersedia dari pihak sekolah dan lingkungan dinas pendidikan setempat dan segala macamnya. Tapi jangan lupa ada lingkup eksternal ya yang menjadi faktor determinan terjadinya kriminalisasi, yaitu ketiadaan pendamping hukum. Kriminalisasi tidak boleh terjadi bukan dalam hal kriminalisasi terhadap guru saja, tetapi dalam berbagai macam hal. Yang kita tahu jurnalis dikriminalisasi, teman-teman mahasiswa juga banyak yang dikriminalisasi ketika demo-demo kemarin ya, revisi undang-undang KPK, Omnibus Law Cipta Kerja dan yang lain. Kata kriminalisasi itu tidak pernah boleh ada di dalam negara hukum. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, belakangan ini lagi marak-maraknya kasus kriminalisasi guru. Dan akhir-akhir ini juga sempat terdengar kasus seorang guru honorer bernama Ibu Supriyani. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi karena kita sekarang sudah di studio Binus TV dan juga udah ditemenin oleh Bang Ijul atau Julius Ibrani selaku Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Halo Bang Ijul, apa kabar? Selamat sore. Sore Bang. Terima kasih. Kabar baik, terima kasih. Nah Bang, seperti yang tadi saya bilang ya tentang kasus kriminalisasi guru. Ya. Menurut Abang sendiri gimana sih, kenapa sih banyak banget kasus-kasus kriminalisasi guru di belakangan ini? Ya, pertama saya mau agak panjang dulu ke belakang ya. Sebagai background, memang Indonesia adalah negara yang cukup lambat dalam transisi peradaban di dunia pendidikan gitu ya. Oke. Nah, utamanya pada titik pendekatan fisik dalam dunia pendidikan. Kalau dulu kita dengarkan dilempar penghapus, dipukul penggaris gitu ya, dicubit lah selama-lamanya iman, dicubit atau dipukul pakai sapu lidi gitu ya, disabet. Itu menjadi hal yang lumrah gitu ya. Tetapi seiring dengan perkembangan peradaban dan yang paling penting lagi adalah perlindungan anak didik gitu ya, perlindungan anak, kita juga sudah punya undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 gitu ya. Maka dunia pendidikan berubah. Tetapi satu hal memang belum menyeluruh dapat dipahami bahkan diikuti oleh penyelenggara pendidikan di Indonesia, baik guru, tenaga pendidik gitu ya, maupun pihak sekolah dan yang lainnya. Jadi masih ada beberapa pendekatan fisik yang ditemukan di lapangan. Yang pertama, yang kedua, di kalangan orang tua juga memiliki hal yang sama gitu ya. Perkembangan terhadap perlindungan anak di lingkungan keluarga yang sering kali offside gitu ya, overprotective, tidak mendidik bahkan dan segala macamnya. Ini juga membuat satu kondisi yang sifatnya triggerous gitu ya, untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang keras apabila terjadi dugaan pelanggaran di lingkungan pendidikan gitu ya, bukannya mengedepankan mekanisme edukasi yang tersedia dari pihak sekolah dan lingkungan dinas pendidikan setempat dan segala macamnya. Nah, yang paling penting dari pertanyaan tadi, kenapa masih banyak kasus kriminalisasi, adalah ini materi utamanya sebetulnya ya. Ketika sistem peradilan pidana kita itu masih dipengaruhi oleh faktor X gitu ya. Saya sebut faktor X itu karena ini kebanyakan faktor-faktor yang non substantif gitu ya, yang tidak dapat memenuhi prinsip-prinsip baik due process of law gitu ya dalam kerangka hukum acara pidananya, atau bahkan yang paling mendasar sekali baik dalam proses pencarian alat bukti di tahap penyelidikan atau pada saat tahapan pembuktian di persidangan, yaitu prinsip dasar beyond reasonable doubt. Jadi tidak boleh ada satu keraguan pun di dalam mencari alat bukti di dalam pembuktian di persidangan. Nah, ini sangat mempengaruhi. Jadi terhadap alat buktinya keraguannya 99% gitu ya, tetapi terhadap profil pihak-pihaknya, nah ini yang bermasalah gitu ya. Seringkali mempengaruhi keraguan itu menjadi keyakinan gitu. Dia menjadi terpaksa yakin karena pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum itu pihak-pihak yang memiliki kuasa
di dalam lingkungan sistem peradilan pidana kita. Apakah dia dari aparat negara, aparat penegak hukum, gitu ya, dan yang lainnya. Ya, contoh dalam kasus Supriyani ini kita tahu pelapornya adalah oknum polisi dari keluarga polisi. Lalu yang menjadi trigger itu situasi hati, nuansa hati dari sang ayah untuk mendorong pidananya. Nah, dari dua kalimat itu kita tidak melihat soal beyond reasonable doubt dalam pencarian alat bukti dan pembuktian dalam sistem hukum pidana kita. Jadi dia nggak ngomongin materinya, tapi personanya. Nah, ini menyebabkan banyak terjadi kriminalisasi terhadap guru-guru di sekolah. Dan yang terakhir ini paling penting lagi, meskipun kita sudah punya undang-undang tentang guru dan dosen gitu ya, nomor 14 tahun 2005, ada pasal 77 tentang perlindungan dan segala macamnya, tetapi faktanya seringkali profil guru itu masih bernuansa tanda kutip peyoratif gitu ya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Padahal memang haknya minim, haknya rendah gitu ya. Oleh karena itu kebanyakan guru, dosen berangkat dari kalangan menengah bahkan ke bawah, bahkan marginal, baik dari konteks sosiokultural, konteks kekuasaan, apalagi konteks kapital. Nah, ketimpangan ini juga tergambarkan dalam kasus Ibu Supriyani gitu, bagaimana negara berhadapan dengan rakyat kecilnya dengan segala kekuasaannya yang menindas Ibu Supriyani. Nah, ini 3 faktor utama yang memang panjang menjadi faktor, ya panjang kali lebar lah menjadi faktor kriminalisasi. Tapi nomor 2 dan nomor 3 itu paling signifikan. Oke. Nah, kalau misalkan di dalam kasus-kasus kayak kriminalisasi guru seperti ini, Bang, sebenarnya langkah yang paling tepat untuk nanganin kasus ini tuh kayak gimana sih? Nah, kita punya berbagai macam perangkat undang-undang ya, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23, kemudian dia dilakukan perubahan ya, nomor 35 tahun 2014. Lalu kita juga punya Undang-Undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005. Sebetulnya segala bentuk hak dan kewajiban para persona di dalamnya, baik itu tenaga pendidik, guru, dosen, mahasiswa, siswanya, itu terikat pada satu aturan tentang etika belajar mengajar, tata tertib belajar mengajar, dan bahkan telah diatur tentang apa yang menjadi pelanggaran, apa yang bukan, dan yang paling penting lagi mekanisme penyelesaian, pemeriksaan dan penyelesaian apabila terjadi dugaan pelanggaran. Dan mekanisme ini harus ditempuh di titik awal sekali, di hulu, yaitu di lingkungan pendidikan, baik dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan setempat. Gitu. Apabila melampaui hal-hal yang sifatnya etik dan perilaku mengarah pada dugaan pidana, maka proses pidana ini harus mengedepankan prinsip penempatan atau positioning pidana, yaitu sebagai ultimum remedium. Dia last resort gitu ya. Kecuali terjadi kekerasan ya, yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan yang lainnya, dan alat buktinya ini alat bukti yang beyond reasonable doubt. Jadi dia tidak bisa diperdebatkan lagi. Misalnya apa sih? CCTV gitu ya. Lalu voice records gitu ya, yang jelas-jelas itu digital, tidak bisa diperdebatkan, bisa langsung dibuktikan dengan mudah. Maka tentu apabila dampak dari kekerasan itu tidak mampu di-recover ya, tidak mampu terjadi recovery, maka tentu pidana ini bisa masuk. Tapi seiring dengan pidananya pun pemeriksaan dan penyelesaian di lingkungan pendidikan itu harus tetap berjalan. Jadi tidak loncat sifatnya, paralel tidak apa-apa dia. Tapi tidak boleh ditiadakan, tidak boleh juga dilompati, dia harus berjalan bersamaan paling tidak. Nah, dalam kasus Supriyani misalnya kan, kita nggak lihat tuh ada pemeriksaan di internal sekolah ataupun yang melibatkan dinas pendidikan setempat gitu. Terakhir malah kita dengar bupati ngirim somasi gitu ya. Padahal dalam undang-undang tentang guru dan dosen, bupati adalah kepala daerah yang harus menjunjung tinggi perlindungan terhadap guru dan dosen di wilayahnya gitu.
Oke. Nah Bang, biasanya kalau tentang kriminalisasi guru, ini kan biasanya menjurunya ke kekerasan kan. Yap. Nah biasanya kan kekerasan yang dipermasalahkan itu seperti kayak anaknya dicubit atau anaknya dipukul pakai penggaris. Kalau zaman-zaman dulu ini kan sebagai hal yang lumrah ya untuk mendidik anak. Sebenarnya secara hukum ini tuh bisa dibenarkan nggak sih? Ya tadi ya, latar belakang sosiokultural. Kalau kita merujuk pada itu zaman saya 90-an awal ya. Jadi 80-an akhir ke 90-an awal kita masih merasakan pendekatan fisik di dalam dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena rezim pemerintahan kita saat itu adalah rezim militer yang tentu pendekatannya adalah fisik. Karena militer tugasnya cuma dua, perang atau non perang gitu ya. Judulnya dua-duanya perang gitu. Jadi wajar fisik. Nah, tetapi setelah reformasi, pendekatan kemanusiaan, pendekatan hak asasi, dan yang lebih penting kita telah meratifikasi ya konvensi tentang hak anak gitu ya. Dan kita sudah punya undang-undang perlindungan anak. Jadi nuansa peradaban dalam dunia pendidikan itu prinsip pertamanya mengubah pendekatan fisik dan psikis yang penuh dengan kekerasan menjadi pendekatan rasional gitu ya. Meskipun saat ini banyak sekali dosen-dosen dan juga profesor-profesor yang nggak rasional ya. Ada profesor Fufu Fafa, ada profesor judi online dan yang lain gitu ya. Mengedepankan pola pikir, cara berpikir, rasionalisasi dalam berpikir dan yang lainnya. Nah, perubahan itu menyesuaikan dengan peradaban, transisi peradaban yang kita alami, sehingga kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dapat lagi dibenarkan, gitu ya. Cuma mekanisme pemeriksaan dan juga mekanisme penyelesaiannya ini yang harus dilakukan sesuai dengan, kalau boleh kita bilang, gradasi perbuatan dan dampaknya, gitu ya. Sama kayak logika dalam hukum pidana gitu ya. Tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa itu tidak mampu di-recover gitu ya. Tetapi tindak pidana pencurian atau penggelapan dengan objek kejahatan berupa barang tentu itu bisa di-recover gitu ya. Makanya pendekatan bahkan sekarang menjadi program utama penegak hukum, recovery aset. Nah, ini kan juga seiring dengan perubahan peradaban. Artinya kekerasan fisik dan psikis tidak boleh lagi, tetapi mengenai pemeriksaan, penyelesaian dan juga pemberian sanksi tentu harus dipertimbangkan terkait dengan gradasi antara perbuatan dan juga dampak terhadap si anak gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak Ibu Supriyani kemarin nih, dia sudah dituntut disomasi dan lain-lain. Dia bisa minta bantuan tuh ke siapa sih, Bang? Nah, ini pertanyaan menarik sekaligus cerdas gitu ya. Jadi kadang menarik, ada juga yang bodoh gitu. Nah, kita lihat kan kalau di TV-TV sekarang kan wah menarik tuh, tapi bodoh. Nah, ini pertanyaan menarik sekaligus cerdas. Kenapa saya katakan demikian? Kalau tadi kita pertanyaan awal kenapa banyak terjadi kriminalisasi, gitu. Itu dari lingkup internal ya para pihak. Tapi jangan lupa ada lingkup eksternal ya yang menjadi faktor determinan terjadinya kriminalisasi, yaitu ketiadaan pendamping hukum ya atau penasihat hukum. Dia adalah pendulum untuk memastikan apakah jalannya proses hukum sesuai dengan prinsip dan aturan tentang hukum pidana atau tidak. Apakah hak dan kewajiban para pihak, bukan hanya prinsipal yang dia dampingin, yang memberikan kuasa kepada dia itu terpenuhi atau tidak. Dan yang lebih penting lagi, apakah ada faktor-faktor lain di luar sistem peradilan kita yang turut mempengaruhi proses. Nah, itu tugasnya seorang pendamping hukum. Jadi salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang tentang guru dan dosen adalah mendapatkan perlindungan hukum selain jaminan keselamatan dan keamanan itu ya. Nah, jaminan perlindungan hukum ini salah satunya adalah hak atas bantuan hukum. Nah, itu yang tidak kita lihat dari Ibu Supriyani. Gitu ya. Jadi seketika diproses dia justru dikirimin pendamping hidup gitu, suaminya yang disuruh nemenin gitu ya. Ini kan bukan permasalahan hidup ya. Jadi kalau ini persoalan hidup, persoalan rumah tangga ya nggak apa-apa dikirimin pendamping hidup gitu ya. Ini persoalan hukum yang dia butuhkan pendamping hukum, kok dikirimnya malah pendamping hidup gitu. Ini kan nggak nyambung. Di sini juga menjadi faktor banyaknya pelanggaran dalam hukum acara yang terjadi dalam kasus Ibu Supriyani, dan juga banyaknya hak-hak dari seorang yang berhadapan dengan hukum gitu,
tidak dapat dipenuhi oleh negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, dan terlihat justru ketimpangan yang terjadi, pemaksaan, situasi intimidatif dan penuh tekanan. Jadi faktor eksternal yang namanya pendampingan hukum oleh advokat gitu ya, oleh sebagai pendamping hukum itu sangat signifikan meskipun dia faktornya adalah faktor eksternal gitu. Oke. Nah, Bang Ijul, kasus kriminalisasi guru ini kan lagi naik-naiknya nih. Sampai pada akhirnya Gibran Rakabuming, wakil presiden kita nih, sempat buka suara tentang jangan menggunakan UU Perlindungan Anak untuk melawan guru. Dan dia juga menggembor-gemborkan tentang stop kriminalisasi guru. Kalau menurut Bang Ijul ini sendiri gimana? Kalau pandangan saya tentang Gibran nggak ada sama sekali ya, maksudnya. Ini mau di-cut juga nggak apa-apa. Pandangan saya tentang statementnya, pertama kali memang kalau kata kuncinya adalah kriminalisasi. Kriminalisasi itu artinya sebuah peristiwa hukum yang sebetulnya bukan hukum dan dia bukan perbuatan pidana tapi dipidanakan. Kan intinya begitu. Yeah. Maka dengan definisi itu kriminalisasi tidak boleh terjadi bukan dalam hal kriminalisasi terhadap guru saja, tetapi dalam berbagai macam hal. Yang kita tahu jurnalis dikriminalisasi, teman-teman mahasiswa juga banyak yang dikriminalisasi ketika demo-demo kemarin ya, revisi undang-undang KPK, Omnibus Law Cipta Kerja dan yang lain. Kata kriminalisasi itu tidak pernah boleh ada di dalam negara hukum, karena prinsip dasar dalam hukum itu adalah hanya sebuah perbuatan pidana yang sudah diatur itu yang boleh dipidana gitu. Perbuatan non pidana yang tidak diatur sebagai pidana dia nggak boleh dipidana. Itu pertama. Yang kedua, sebetulnya yang diharapkan dari mulut seorang wakil presiden gitu ya, itu adalah level tentang kebijakan gitu ya. Dia nggak ngomongin teknis harusnya ya, bukan ngomongin cubit sabet sapu lidi, tapi yang harus dia ketahui adalah banyak regulasi kita, utamanya dalam sistem peradilan pidana, yang menjadi basis terjadinya kriminalisasi. Undang-undang ITE gitu ya, salah satunya ya, dan yang lainnya itu selalu jadi alat ya, termasuk pasal-pasal tentang kekerasan fisik ini yang tidak pernah di breakdown secara detail, dan juga proses pencarian alat bukti, proses pembuktian yang tidak pernah diatur secara teknis bahwa dia harus dilakukan secara independen gitu ya, tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi ya, ada kepentingan, konflik kepentingan dari pihak-pihak yang merupakan mungkin sesama anggota, terjadi esprit de corps dan segala macam. Dan yang nggak ada di Indonesia adalah setiap proses itu tidak pernah ada jenjang pengawasan. Kepolisian mau mengambil tindakan, kejaksaan tidak bisa mengawasi. Kejaksaan mau mengambil tindakan, pengadilan dan hakimnya tidak pernah bisa mengawasi. Jadi masing-masing berdiri sendiri tanpa pengawasan. Di mana kita punya kebijakan itu dan bagaimana seharusnya bersikap seorang wakil presiden terhadap kebijakan itu, yaitu mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu yang harus dia ubah. Jadi kalau dia ngomong tidak boleh ada kriminalisasi, maka premis selanjutnya harusnya dia mengatakan saya memastikan KUHP direvisi karena KUHP lebih tua dari usia saya. Artinya sudah terlalu lapuk itu KUHP sehingga menjadi dasar banyaknya terjadi kriminalisasi. Dalam 1 tahun harus selesai sesuai dengan peradaban dalam dunia hukum yang modern terkait dengan sistem pembuktian peradilan pidana. Harusnya itu yang diucapkan seorang wakil presiden. Nah, terakhir soal pendekatan perlindungan anak gitu ya. Saya nggak tahu, dia sebagai anak setahu saya sih paling dilindungi ya oleh keluarganya, sedangkan pekerjaannya saja dicarikan oleh bapaknya, kan begitu ya. Artinya perlindungan anak ini adalah hak asasi yang spesifik untuk anak, yang sifatnya hakiki. Seketika dia lahir atau bahkan berusia di atas berapa bulan di perut, dia sudah punya hak di situ. Makanya regulasi tentang aborsi juga tidak boleh melanggar hak anak meskipun masih di dalam perut gitu ya. Nah, ini tidak boleh dicerabut dari si anak gitu ya. Yang menjadi masalah di sini bukannya hak anak. Itu yang menjadi masalah di sini bukan perlindungan anak. Yang menjadi masalah di sini adalah kriminalisasi terjadi
akibat mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran oleh seorang guru tidak dilakukan secara layak, tidak dilakukan secara independen, tidak dilakukan secara transparan. Itu penyebab kriminalisasinya. Yang kedua adalah aparat penegak hukumnya tidak bersikap objektif dan parsial karena pelapornya adalah keluarga dari korps kepolisian itu sendiri. Sehingga prosesnya cepat. Itu cepat sekali loh. PBHI kalau melapor bisa sampai 2 tahun, 3 tahun. Mungkin saya sudah ganti kepengurusan baru itu direspon laporan-laporan PBHI di kepolisian. Ini cepat sekali loh. April dia lapor, Juli sudah menetapkan tersangka, lalu bergulir begitu saja dan langsung sidang dalam waktu 6 bulan. Ini kan cepat sekali. Nah, ini yang menjadi faktor masalah. Jadi bukan hak anaknya, bukan perlindungan anaknya. Nah, ya memang ya ini juga membuktikan bahwa wakil presiden harus banyak belajar gitu. Belajar yang benar ya, bukan belajar branding aja dengan sekolah dan ijazah yang kita nggak tahu kan gitu. Oke, nah itu dia Smart Viewers obrolan kita pada episode Good Talk kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Ijul sudah hadir di episode Good Talk kali ini. Dan untuk kalian para Smart Viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan ataupun pendapat, boleh aja langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. Bye-bye!